Partai Umat Kota Sukabumi takbir. Merdeka. Dengarkanlah panggilan Sadulari, tangisan bara pendiri negeri. Selamatkan bumi air pertiwi, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan. Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, juga pada para pengikutnya dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Agung selaku Komisioner KPUD Kota Sukabumi beserta staf atau rekan khususnya yang saya hormati, juga yang ini stafnya yang saya hormati, pimpinan sudah tahu ini adalah Ketua DPD Partai Umat Kota Sukabumi Insinyur Syamsuddin, saya SJ Gunawan SPDI sebagai Sekretaris DPD Partai Umat Sukabumi. Sebelah sana Wakil Ketua Bapak Ali Almudin, ini adalah Ketua DPC Kecamatan Cisamia, sebelah sana Ketua DPC Kecamatan Baros, dan ini adalah Bendahara ya, kemungkinan kakak kelas Pak Agung juga, ini dari SMA 1 sama. Pada kesempatan ini yang mana saya pertama kali sudah kesini disambut oleh ketua pada waktu itu di ruangan di sana, yaitu memperkenalkan bahwa di Kota Sukabumi sudah ada terbentuk DPD Partai Umat Kota Sukabumi dengan terbentuk 7 DPC dan juga terbentuk sekretariat DPD di Jalan Cipada RT berapa? RT 5 RW 9 Kelurahan Karangtengah, atau untuk sekretariat kedua Jalan Pemuda dan Pesantren RT 2 RW 7 Kelurahan Tipar di rumah saya. Kalau seandainya ada sesuatu yang perlu disampaikan ke Cipada jauh Bu ya, nanti ke Gang Pesantren aja Bu, enggak Pak Cece aja tanyakan. Yang pertama udah saya serahkan kalau tidak salah ke pengurusan pusat dan pengurusan daerah, dan pada waktu itu belum ada ADART karena kita tanggal 25 April berdiri, yaitu dideklarasikan Partai Umat Kota Sukabumi di Yogyakarta, dan terbentuk Partai Umat Kota Sukabumi ya kurang lebih pada bulan Mei, sebulan setelah pengumuman atau deklarasi Partai Umat Pusat. Pada waktu itu kami belum menyerahkan ADART karena ADART masih digodok dan diolah, dan legal formal untuk partai yang bisa ikut pemilu salah satunya adalah SK Kemenkumham berupa alhamdulillah SK Kemenkumham ini yaitu tentang nomor M.HH strip 13.AH.11.01 tahun 2021 tentang pengesahan Badan Hukum Partai Umat ya, yang ditandatangani pada waktu itu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 2021 ya, yaitu di sini Pak Lauli ya. Nah, jadi pada saat ini kami waktu di sini yaitu ingin menyerahkan ADART dan ingin menyerahkan SK Kemenkumham ya, bukti untuk ikut pemilu di 2024, dan kemungkinan aturan dari KPUD yaitu tentang verifikasi KPUD mungkin telah kami persiapkan ya, salah satunya rekrutmen anggota,
dan selanjutnya perlengkapan administrasi ataupun yang lainnya. Nah, untuk itu saya sebagai pembuka pada hari ini saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaannya menerima kami, walaupun kami meminta maaf karena undangan itu via WA yang belum kami sempat print out ya, karena kemungkinan insya Allah lah bukan data kunjungan, berarti kami ini kali keduanya kunjungan di KPUD. Begitu untuk lebih jelasnya atau menambahkan tentang kunjungan ini, silakan Ketua DPD Partai Demokrat Umi Bapak Ibu. Kabarnya Pak Komisioner dan Bu Komisioner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita ketemu di webinar. Ya. Webinar apa tadi namanya? Pemanggilan data pemilih. Namanya apa? Oh, berbicara. Cara ya. Nah, yang keberapa itu ya, kita ke bagian yang kesekian baru bisa ikut karena memang baru tahu kemarin diundang sama dari staf yang mengundang kepada kami. Mudah-mudahan untuk webinar berikutnya kami bisa ikut dan sangat menarik, informatif, sangat menarik. Dan dari situ kita mendapatkan informasi yang update tentunya berkaitan dengan kegiatan kepemiluan khususnya KPUD Kota Sukabumi. Dari webinar itu sebenarnya cukup jelas dan saya sudah WA juga Kang Agung. Karena kenapa ke Kang Agung? Karena kelihatannya kalau bicara teknis yang bicara selalu Pak Agung gitu. Makanya saya ini Bu Siska, saya WA Pak Agung berkaitan dengan syarat administratif. Nah tadi syarat administratif itu kelihatannya kita sudah memenuhi, cuma yang belum disampaikan itu KTA. Nah KTA itu kalau berdasarkan proporsional penduduk 1/10, kita ambil yang 1/10 itu hasil webinar dari jumlah penduduk ya. 1/1000 dari Oh iya 1/1000, sorry kalau sebentar kebanyakan. Kalau 1/10 banyak Kebanyakan ya. Nah alhamdulillah kita sudah melebihi 1/10 kemarin rekrutmen. Cuma nggak tahu apakah nanti setelah diverifikasi ada duplikasi atau tidak. Tapi yang jelas ada kemajuan yang signifikan gitu. Nah ini tadi sahabat Cece sudah menyampaikan apa yang akan disampaikan. Nah yang belum tersampaikan salah satunya adalah KTA. Apakah KTA itu nanti disampaikan kopian KTA di kopi sejumlah yang 1/1000 itu ditambah kemarin hasil webinar 370 lah yang aman kalau tidak ada duplikasi dan sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan karena memang proses KTA-nisasinya terpusat sekarang itu. Jadi kita kalau manual sudah ada, jadi tetap harus kita menginput melalui Google Form yang diadakan oleh DPP dan nanti keluar KTA yang insya Allah nanti sebelum verifikasi mudah-mudahan sudah selesai. Saya kira yang terpenting itu saja yang ingin saya sampaikan, dan yang terpenting juga alhamdulillah saya bisa silaturahmi nih teman-teman sahabat umat dengan KPUD. Mudah-mudahan nanti 2 orang RO sama 2 orang apa lagi ya? Sama operator nanti kita sampaikan juga pada pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan KPUD tidak bosan kedatangan kami. Malah kami selalu nyuruh ya untuk selalu berkomunikasi dengan KPUD biar nanti informatif dan update gitu kan seperti itu. Saya kira segitu dulu untuk Bu Siska, mungkin ini kali pertama ya, Bu ya. Iya. Yang kedua, yang pertama kemarin nggak ada ya. Oke ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Bila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selaku Bintang Sijak yang telah memberikan penambahkan di sini, dan satu lagi yang berkenan Ibu Eli ya. Ibu Eli adalah wakil bendahara DPD Partai. Itu maksud dan tujuan kami. Silakan perwakilan dari Komisioner KPUD memberikan sambutan. Masih panjang. Saya kewenangan nanti. Pertemuan kepada Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Samsudin beserta jajaran yang saya hormati, dan saya Pak Agung. Alhamdulillah bahwa ini pertama kalinya Pak kita bisa silaturahmi, mungkin
saya di sini dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Nama saya Siska Agustia. Saya wakil dari Divisi Teknis. Pak Agung wakil divisi saya. Jadi memang untuk tadi terima kasih. Tapi nggak ada apa-apa Pak ya, tapi Ya. bisa wakil. Ada hubungan wakil ya. Karena memang kalau kita di komisioner itu selalu harus ada wakilnya kalau misalkan nanti ada yang berhalangan. Ya, ya. Dan untuk saya sendiri sekarang untuk pemilu 2024 kewenangannya lebih sedikit dibandingkan dulu pemilu tahun 2017 sampai 2019. Bahwa dulu terkait verifikasi partai politik itu dari hukum ya Pak sama teknis betul. Dulu 2017, 2019 kewenangan PMFAK untuk parpol itu kewenangannya ada di divisi hukum. Terus dana kampanye kewenangan juga ada di kami. Namun untuk pemilu 2024 secara tupoksinya sekarang berubah. Kewenangannya saya limpahkan semua sama Pak Agung. Tapi memang karena kita kolektif kolegial tidak sepenuhnya nanti juga akan Pak Agung yang mengerjakan, tapi kita keseluruhan Pak. Tapi memang untuk secara teknis kewenangannya nanti semua akan dipegang di Pak Agung, termasuk dana kampanye. Kalau kemarin kamu masih pegang terkait dana kampanye. Mungkin kalau dari saya dari Divisi Hukum dan Pengawasan waktu pas bicara itu kan dari Bapak ya menginformasikan terkait tentang LO, kan? Nah untuk LO sendiri kami mintakan nanti surat resmi apa ya? Ya. Mohon, jadi nanti surat resmi siapa yang ditunjuk sebagai LO-nya dengan nomor handphonenya. Jadi nanti itu akan kita bisa hubungi karena beberapa partai kalau misalkan kita tidak punya dasar dari partainya, dia selalu ada yang mengklaim juga bahwa saya juga LO. Gitu. Ya. Betul. Jadi kita kalau misalkan nanti ada informasi apapun sudah kita sampaikan secara resmi kepada LO resmi yang sudah ada SK-nya dari ketua partainya. Dan juga terkait tentang operator, kalau dari saya sendiri titip pesannya operatornya yang memang mumpuni ya Pak ya, meskipun memang kemampuan IT juga tidak terlalu bagus, namun melek informasi dan melek teknologi. Karena apa? Mudah-mudahan partai umat juga nanti bisa berkompetisi dengan partai-partai yang lain. Tapi kan dipersiapkannya dari sekarang terkait tentang SDM-SDM-nya. Nah, untuk operatornya sendiri, kalau dari saya pesannya yang memang mempunyai kemampuan yang melek teknologi. Kalau umur muda atau tua tidak menjadi masalah, tetapi permasalahan kemarin yang saya dapatkan terkait tentang dana kampanye, apabila operatornya memang tidak melek teknologi itu ribetnya di kami gitu. Karena kan kita ada batas-batasnya yang bisa menggagalkan serta pemilu itu diantaranya terkait tentang pelaporan dana kampanye. Salah satunya kalau misalkan pelaporan dana kampanye melewati batas, kita tidak mungkin harus langsung menjadi bahwa ini tidak bisa kami loloskan gitu. Karena kami juga peserta pemilu itu sudah sangat lama prosesnya. Dia juga sudah mencurahkan tenaga, terus materi gitu. Jangan sampai hanya karena operatornya yang memang tidak mumpuni. Itu betul pernah kejadian di kami gitu, terkait tentang laporan awal dana kampanye, laporan akhirnya LPPDK-nya juga ada yang bermasalah. Saat ditunggu di jam 6 waktu itu penutupannya jam 6 maghrib, datang ke kami ke KPU jam 5 sore belum menyerahkan, belum mengerjakan gitu. Mau tidak mau kita harus seperti apa gitu. Nah hal-hal yang seperti itu ya Pak, nanti kalau dari saya titip pesannya supaya ada antisipasi juga dari partai. Pertama terkait tentang LO-nya yang amanah, apa yang kami sampaikan juga disampaikan juga kepada partainya. Yang kedua terkait tentang operatornya yang mumpuni, meskipun dia tidak capable di dalam IT-nya, tapi dia melek informasi itu aja. Dan orangnya mau komunikasi dengan kami. Karena biasanya terkait tentang aplikasi-aplikasi juga kita selalu menginformasikan. Kalau misalkan ada permasalahan jangan dipendam sendiri, datang ke kami karena kami biasanya menyediakan helpdesk. Gitu. Karena kan kita bersama-sama ya Pak pemilu tuh. Gitu. Kita inginkan pemilu yang berkualitas dari mulai kami penyelenggaranya, itu peserta pemilunya. Gitu. Kita sama-sama mensukseskan. Gitu. Itu mungkin kalau pesan dari saya Pak untuk di Divisi Hukum dan Pengawasan, antisipasi itu saja mungkin nanti harus diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati, pertama salam takzim saya kepada guru saya Pak Syahya. Kemudian salam hormat saya kepada ketua partai umat pasang tiga juga. Salam takzim kan kepada guru ya. Jadi juga kepada Pak Cece sebagai sekretaris dan teman-teman pengurus partai umat yang lain, terima kasih dan selamat datang KPU untuk yang kedua kalinya, dan mudah-mudahan nanti ada 3 kali, 4 kali, 5 kali dan terus berlanjut. Artinya, ya itu artinya kalau sudah seperti itu kan artinya itu bagian dari doa saya juga. Amin. Karena kenapa? Karena KPU ini kan ini Bu Ratna sudah kenal ya dengan Bu Ratna. Ini guru kami, guru kami, tua sudah kenal juga. Intinya begini, kalau berbicara terkait dengan masalah verifikasi partai politik, memang ada beberapa hal Pak. Yang pertama, kami akan menyampaikan bahwa tahapannya memang belum masuk. Tahapan itu belum masuk. Tapi memang alangkah baiknya sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Dan saya sangat luar biasa sebenarnya menghargai sekali usaha dari teman-teman dari Partai Umat, yang kemudian berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk kemudian memasuki tahapan verifikasi partai politik. Nah, perlu saya sampaikan, tahapan verifikasi partai politik itu dimulai nanti dari KPU RI terlebih dahulu. Itu sekitar di bulan, kalau mengikuti jadwal tahapan yang kemudian sudah mulai rancangan tahapannya sudah mulai kita sosialisasikan, itu dimulai di bulan April. Untuk kemudian masuk ke dalam tahapan di tingkat kabupaten kota itu di sekitar di bulan Agustus, September atau Agustus. Tapi kita ambil dari cepatnya Agustus. Seperti 2022. Nah, makanya kemudian memang nanti ketika Bapak Ibu sekalian kemudian sekarang memberikan tadi SK Kemenkumham, kemudian pengurus DPC ya, DPD, DPC gitu kan, atau pengurus DPW dan juga pengurus DPP dan lain sebagainya, kami akan terima saat ini, dan ada termasuk juga di ART kami akan terima karena memang di kami juga memang ada keharusan untuk partai politik juga menyerahkan berkas-berkas tersebut. Tetapi nanti pada saat kemudian tahapan dimulai pasti kami akan meminta kembali. Tapi memintanya nanti di kantor Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi gitu kan memintanya. Jadi bagian daripada kerja kami untuk melakukan verifikasi administrasi itu salah satunya adalah mengecek kepengurusan, kemudian mengecek anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, kemudian alamat kantor partai politiknya, yang kemudian kalau dalam beberapa sosialisasi yang saya sampaikan bahwa alamat kantor itu tidak boleh berubah sampai tahapan pemilu selesai. Jadi kalau tahapan pemilu kita itu selesai nanti di bulan, misalnya kita ambil contoh di bulan Agustus tahun 2024, maka kemudian kantor itu harus ditempati terus sampai Agustus tahun 2024. Ini Ramadan berarti. Ya kalau apa kan ada yang kontrak, mungkin ada yang juga yang beli kan, kalau yang jadi masalah. Tapi kalau yang kontrak dan tinggal pakai yang kemudian harus jadi perhatian kita. Nah, ada tidak kemudian ketika di tengah jalan kita tidak pernah tahu, mungkin ada keadaan force majeure atau kahar yang kemudian menyebabkan kantor itu bisa pindah juga. Ada nggak sanksinya? Hingga saat ini sih kalau saya pribadi belum menemukan sanksinya. Kemudian sampai harus pindah di tengah jalan karena keadaan yang memang di luar kehendak kita. Tapi sebaiknya dan seyogianya memang kantor itu tidak berpindah dan dibuktikan dengan surat pernyataan dan juga surat keterangan domisili dari kecamatan atau sebutan lainnya. Jadi nanti pada saat kita verifikasi surat keterangan dari kecamatan itu baru dipersiapkan. Nah, yang kedua terkait dengan jumlah anggota atau KTA, tadi disampaikan kalau Partai Umat itu KTA-nya katanya terpusat Pak ya, penerbitan KTA itu luar biasa, itu bagus sekali. Kenapa? Karena nanti akan membantu juga kerja dari Partai Umat. Kenapa? Karena yang menginput data sipol itu nanti di pusat, bukan di kita, gitu kan. Nah, lalu fungsinya dua operator itu untuk apa? Untuk aplikasi-aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk tahapan pemilu yang lain. Di situ kita mengenal ada sipol juga ya, sudah jelas, sudah pasti. Ada sidakar, ada silon sistem pencalonan. Jadi kalau Bapak Ibu saya yakin masuk ke Partai Umat kan pasti ingin membawa perubahan. Nah, salah satu cara untuk membawa perubahan itu adalah kemudian bagaimana mendudukan wakilnya di legislatif tahapan pertama. Gitu kan. Tahapan berikutnya tentu saja meraih kekuasaan di eksekutif, karena tujuan dari partai politik itu salah satunya adalah meraih kekuasaan, gitu lah. Bohong kalau kemudian membuat partai politik, saya membuat partai politik tidak ingin meraih kekuasaan, itu
bahwa saya yakin lah semua partai politik tujuannya meraih kekuasaan itu untuk apa ya? Tentu saja untuk kemudian bagaimana platform partai, kebijakan partai bisa diimplementasikan dalam setiap kebijakan sehingga kemudian memberikan kebaikan buat masyarakat banyak. Nah itu cita-cita luhurnya dari partai politik. Makanya kalau ada orang yang ingin berubah suatu negara, suatu bangsa, suatu kaum, tapi dia tidak mendirikan partai politik atau tidak mau berjuang lewat partai politik, maka saya katakan itu utopis atau makanya saya berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian ini merasa terhormat sekali karena merupakan orang-orang yang memiliki cita-cita luhur untuk kemudian bisa memberikan sedikit pemikirannya kepada masyarakat di luar sana. Yang selanjutnya terkait dengan LO pun diberikan nanti pada saat tahapan dimulai Pak. Nah, itu nanti tahu, tapi tolong dipersiapkan mulai dari sekarang. Paling tidak, kalau sebenarnya gini lah, ada kalau sekarang tuh paling tidak saya menghubunginya ke siapa sih gitu kan. Nah kalau misalnya Pak Samsidian sering menghubungi ke saya, misalnya WA ke saya atau misalnya tidak jadi masalah, kenapa? Karena memang menjadi tugas saya untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi kan KPU ini konsumennya itu adalah aktor-aktor politik. Jadi kami itu bagaimana memberikan pelayanan prima kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang Bapak Ibu sekalian, sekalipun misalnya suatu saat misalnya Partai Umat mengatakan Kang Agung saya butuh, atau Bu Siska atau Bu Ratna atau Pak Harlan atau Bu Tami saya butuh misalnya Kang Agung untuk memberikan pembekalan misalnya di kantor saya, ya nanti saya akan sampaikan ke ketua, bersurat saja secara resmi ke KPU, nanti kemudian disposisi ketua, nanti siapa yang akan ditunjuk untuk kemudian mengisi di kantor Partai Umat. Free tanpa bayaran. Kenapa? Karena kami tidak boleh memungut bayaran dari Partai Politik. Ini tidak menerima sedikit pun gitu kan. Alhamdulillah. Gitu kan, kami tidak menerima. Jadi artinya apa yang kemudian kami berikan nanti insya Allah itu menjadi mudah-mudahan menjadi bekal yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dia tidak terima amplop kosong. Oh tidak terima amplop kosong dan tidak terima amplop berisi Pak. Kecuali amplopnya berisi surat, misalnya surat apa gitu, surat kunjungan apa ke KPU dan lain sebagainya memberitahuan. Terkait dengan operator tadi sudah saya sampaikan, saya yakin lah kalau Partai Umat kan saya juga mengikuti berita, jadi beberapa partai-partai politik itu kan yang baru dan juga yang lama memiliki tujuan, visi misi dan juga ciri khas yang kemudian berusaha untuk ditonjolkan atau image dan citra yang berusaha untuk ditonjolkan. Nah Partai Umat ini kan ingin ditonjolkannya itu citra partai pemudanya sebenarnya, lebih cenderung ke arah sana. Jadi yang kemudian mahir dengan kemajuan dengan IT-nya dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui dulu teman-teman komisioner, Pak Samsidian ini adalah dulu IT sebenarnya. Tapi nggak mungkin Pak Samsidian. Tapi nggak mungkin Pak Samsidian jadi operatornya gitu kan. Tapi kalau ketuanya itu mahir di IT, paling tidak lah operatornya juga pasti insya Allah mahir di IT gitu. Dan saya yakin aku mampuannya operator sekolah. Jadi memang insya Allah mahir lah di operator ini. Jadi ada beberapa hal itu yang saya sampaikan. Nah nanti pun pada saat kemudian terkait dengan kartu tanda anggota atau keanggotaan, karena itu sudah diinput di Sipol di pusat sana. Kalau tahun kemarin, periode kemarin itu kan selain diinput di Sipol, Bapak Ibu sekalian harus membawa hard copy-nya. Ya. Yang nanti disusun hard copy-nya itu berdasarkan nomor urut yang ada di Sipol. Misalnya Ratna Istiana misalnya di Partai Apel misalnya nomor urut 1 gitu kan. Nah di kecamatan misalnya Cikole, maka di kecamatan Cikole itu nomor urut 1-nya harus Ratna Istiana plus juga dengan KTA-nya. Kemudian misalnya Sri Utami kecamatan Cikole nomor urut 2 ya. Sri Utami nomor urut 2 terus seperti itu berurutan gitu kan. Walaupun kadang-kadang datang kemari itu karena partai politik itu acak-acakan Pak. Ya. Itu pengalaman. Tahun 2017 kemarin acak-acakan. Akhirnya bareng-bareng dengan kita dibantu karena ada KWS juga waktu itu. Kita urutkan satu persatu. Itu tahun 2017. Tapi kalau melihat ini sekadar informasi saja, rancangan dari peraturan KPU yang kemudian dibuat saat ini kemungkinan besar, ini baru kemungkinan besar. Jadi tapi tolong jangan kemudian dijadikan sebagai dasar hukum karena masih rancangan undang-undang. Kemungkinan besar tidak akan mencantumkan hard copy-nya, cukup di Sipol saja. Nah, jadi ketika Sipol sudah diinput, ada nomor KTA-nya, kemudian ada nomor NIK-nya dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal mempersiapkan saja. Kemudian orang-orang itu diberitahukan saja bahwa pada saat verifikasi faktual yang bersangkutan kalau bisa jangan dulu keluar kota. Walaupun keluar kota sebenarnya tidak bisa ditemui, nanti ada lagi. Kalau di aturan yang lama itu ada lagi kesempatan gitu, kesempatannya untuk kemudian didatangkan di kantor partai politik yang bersangkutan. Nah, mungkin Ibu Tanya punya pengalaman
bagaimana kemudian kita datang ke kantor politik yang bersangkutan, kemudian kita melakukan verifikasi. Ternyata di kantor politik juga yang bersangkutan masih berhalangan. Bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa bisa jadi kemudian video conference, teleconference dengan Zoom meeting dan lain sebagainya. Yang penting yang bersangkutan hadir, menunjukkan KTP-nya, menunjukkan KPA-nya, dan wajahnya kelihatan. Gitu kan, wajahnya kelihatan. Oh, yang bersangkutan memang merupakan anggota dari partai Umat. Nah, terkait dengan kegandaan, karena kita juga akan analisis terkait masalah kegandaan. Yang disebut dengan ganda itu kan bisa ganda internal, bisa ganda eksternal kalau partai politik itu. Kalau ganda internal itu berarti biasanya terikut 2 kali. Itu pasti kita coret salah satunya. Nah, tapi tenang saja kalau ternyata tidak memenuhi syarat, tidak seperti calon perseorangan. Kalau calon perseorangan kepala daerah, kalau kemudian dia tidak memenuhi syarat dari jumlah keanggotaan, dari jumlah dukungan, misalnya jumlah dukungannya 1000 misalnya, ternyata dia hanya memenuhi syarat jumlah dukungan 750, berarti ada kurang 250. Nah, kalau diverifikasi calon perseorangan kepala daerah, 250 itu harus dikali 2. Jadi nanti dia perbaikannya 250 dikali 2 menjadi 500. Tapi kalau verifikasi partai politik, ketika misalnya kemudian kurangnya 2, yang dicari ya 2 itu saja. Gitu. Yang dicari hanya 2 itu saja. Jadi tidak dikali 2. Kalau aturan yang lama. Dan memang mudah-mudahan aturannya juga tidak berubah. Yang intinya gini, aturan-aturan yang memudahkan rekan-rekan untuk bisa berkontestasi dalam perhelatan pemilu itu mudah-mudahan bisa lebih dipermudah. Kenapa? Karena yang namanya demokrasi itu kan harus kemudian membuka ruang seketar-ketarnya kepada orang-orang untuk kemudian ikut serta dalam membangun bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan itu dipermudah buat aturan itu dipermudah oleh orang-orang yang membuat kebijakan di atas. Nah, kembali lagi setelah diverifikasi kemudian kurang, itu tadi 2 orang itu diverifikasi ya hanya 2 orang itu saja yang kemudian dilengkapi oleh partai Umat. Nah, bagaimana sebaran keanggotaannya? Nah, sebaran keanggotaannya itu di 50 plus 1 kecamatan yang ada di kota Sukabumi. Jadi kalau di kota Sukabumi 7 berarti minimal ada 4 kecamatan di mana partai Umat itu memiliki keanggotaan di sana. Nah, yang disebut sebaran itu tidak harus kemudian kecamatan itu sama. Misalnya 350 yang disampaikan kepada KPU misalnya. 350 dibagi 4 atau 390 bagi 4, 90 tidak harus seperti itu, disebut sebaran. Misalnya ternyata di sini ada 100, di sini ada 200, di sini ada 250, misalnya di sini ada 1. Itu sudah termasuk yang disebut dengan sebaran. Yang penting ada di kecamatan itu ada. Itu sudah dimaksud dengan sebaran. Makanya kemudian tidak harus berpikir, oh ini harus merata. Tidak. Yang penting ada. Contoh harus sama seperti DPD. Kalau di DPD itu kan calonnya itu harus tersebar di minimal 50% plus 1 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, di kota Sukabumi waktu itu ada 1 orang pendukung DPD. Nah, karena ada 1 orang, perintah dari KPU provinsi pada waktu ya kita verifikasi juga, kita datang walaupun hanya 1 orang. Kita tanya betul tidak mendukung dan lain sebagainya. Kalau tidak mendukung ya berarti kita coret gitu kan. Kalau ternyata ketika kita datangi kebetulan orangnya waktu itu ada di rumah situ, kita ketemu, dia mendukung gitu kan. Akhirnya memenuhi syarat dan karena memenuhi syarat dia mendukungnya 50 plus 1 di kabupaten kota tersebut. Jadi yang disebut dengan sebaran itu tidak harus kemudian minus 100 tidak. Yang penting ada 1 saja atau 2 saja di kecamatan tersebut, itu sudah memenuhi syarat. Nah, jadi ada beberapa yang memang kalau dari sekarang sudah mulai dipersiapkan ya berarti alhamdulillah mudah-mudahan nanti lebih mudah lagi ke depannya. Karena perlu juga saya sampaikan di Kemenkumham sendiri ada 170 partai politik yang terdaftar. Kurang lebih itu berarti partai politik dari tahun 1999 sampai sekarang. Belum lagi ada beberapa partai baru yang kemudian ikut serta termasuk di dalamnya Partai Umat. Tapi kalau Partai Umat kemarin juga dengan kepala Kesbang juga sudah mengatakan, kepala kantor Kesbang mengatakan Partai Umat juga ke Kesbang juga sudah tinggal masih sudah tidak kepala kantor Kesbang sudah, artinya apa yang ditunggu Partai Umat selalu lebih maju dari partai-partai yang baru yang kemudian juga ingin dan memiliki niat untuk turut serta dalam perhelatan nanti di pemilu tahun 2024. Itu saja nanti dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau ada yang kurang dimengerti atau misalnya ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Saya serahkan juga kepada Bu Ketua dan Bu Ketua terlebih dahulu. Kalau Bu Ketua tadi sudah bicara, semangat Bu Ketua kita dulu deh. Atau Bu Ketua terakhir berapa dulu? Biasanya semuanya itu terang semua. Udah sampai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi
surah sudah walihat di pura-pura di Bintulu walau masyarakat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya menanti yang saya hormati Bapak Ibu dan partai umat ada pasti di situ ya. Umat. Terima kasih atas silaturahminya. Ternyata silaturahmi yang kemarin pernah Ibu berikan kepada kami, alhamdulillah masih berlanjut. Itu ya, mudah-mudahan nanti juga ke depan komunikasi silaturahmi ini menjadi depan komunikasi kita. Dan sekaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung, saya ingin menyampaikan mungkin di KPU kita memiliki PPID, Pak, Pusat Pelayanan Informasi dan Data. Jadi kalau misalkan Bapak ingin mencari atau ingin mendapatkan terkait informasi data-data entah itu terkait data caleg ataupun juga terkait perolehan suara, itu bisa melalui PPID. Kebetulan di sini ada operator PPID-nya Ibu Elsa. Nanti bisa meminta nomornya ke Bu Elsa untuk. Jadi kalau misalkan biasanya yang lalu-lalu gitu ya, mereka atau kamu kirimkan data lah gitu kan. Tapi ternyata kita juga ada di sini, ada wadahnya untuk pusat pelayanan data informasi itu melalui PPID. Bapak Ibu maka silakan, karena memang di sana ada informasi yang memang bisa diperoleh oleh Bapak Ibu dan ada informasi yang dikecualikan yang memang tidak bisa diperoleh untuk publik seperti itu. Kemudian informasi selanjutnya mungkin dari saya, insya Allah di KPU kita tanggal 24 September akan melaksanakan desa. Kita akan melaksanakan desa peduli atau desa atau kelurahan peduli pemilu dan pemilihan. Salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. Tadi Pak Agung menjelaskan terkait pemilihan legislatif dan pemilihan pilkada, mungkin pemilihan kepala daerah. Nah, untuk pileg dan pilpres biasanya tingkat partisipasinya itu tinggi, Pak. Nah, untuk pilkada ini agak kurang tinggi gitu, agak rendah seperti itu. Ada anomali ya? Ya, ada anomali lah seperti itu. Makanya data ini penelitiannya berapa? Ya, kamu berapa? Jadi nanti mungkin Bapak Ibu juga akan kami undang untuk menghadiri kita MOU dengan pemerintah daerah supaya nanti ada berkesinambungan. Kegiatan ini akan kita laksanakan di setiap kelurahan. Di setiap kelurahan 33 kelurahan yang nantinya akan dijadikan sebagai kader kader sosialisasi lah ya, kader sosialisasi yang akan meningkatkan partisipasi, berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan kami juga mungkin tidak hanya tugas KPU untuk partisipasi masyarakat ini, tetapi juga tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana caranya nanti di tahun 2024 itu bisa berpartisipasi secara tidak hanya meningkatkan kuantitas saja, tetapi meningkatkan kualitas. Saya mungkin kalau di Partai Umat itu proses kaderisasinya sudah terlihat lah, insya Allah mungkin nanti calon-calon yang akan menjadi calon legislatif juga mungkin calon-calon pemerintahan seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa hadir di kegiatan launching desa ataupun kelurahan yang pemilu. Ya, melalui webinar. Jadi mungkin kalau webinar Bapak Ibu nanti kami undang untuk ketua Partai Umat, tapi Bapak Ibu juga nanti bisa mensiapkan ke anggota-anggota Partai Umat untuk bisa mengikuti webinar. Itu saja mungkin dari saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita berjalan dengan baik. Kalau misalkan ada perlu dengan saya atau dengan Siska, Pak Agung atau dengan bertamu itu tidak usah sungkan. Kalau tadi kata Pak Agung tidak usah berpikir terkait isi amplop
karena memang kalaupun ada isinya pun kita nggak akan terima pasti seperti itu. Jadi kalau sudah untuk mengundang kalau ada agenda-agenda kegiatan di sampai politik untuk pembinaan, maka silakan hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu pimpinan sebelum kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di siang hari ini, pagi menuju siang, kita bisa bersilaturahmi kembali untuk yang kedua kali ini dalam rangka melakukan koordinasi juga dengan kami ataupun juga hal lain yang memang sesuai dengan surat yang sudah kami terima. Tentu hal yang saya sampaikan sebetulnya sudah terampung semuanya. Tadi Bu Siska mungkin sudah menyampaikan, Pak Agung juga, terutama hal-hal yang memang surat yang sesuai dengan apa yang diminta surat. Tadi saya sudah mendengar dari Pak Agung sudah rinci detail betul apa yang sudah disampaikan dan perlu yang disiapkan oleh partai politik partai yang baru ini, yang Partai Umat. Tapi yang pasti tadi bahwa dengan kehadiran Partai Umat yang baru ini akan memberikan warna di peserta pemilu nanti. Kalau bisa lolos bisa masuk di hajatan besar pada tahun 2024, sehingga memberikan warna ini warna yang tentu berbeda begitu ya, barangkali bisa memberikan sesuatu yang memang untuk akhirnya untuk kepentingan bangsa dan negara, memberikan masukan-masukan itu yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena yakin tadi seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Agung bahwa kehadiran partai bukan hanya sekedar hanya simbol saja, kan tidak, tetapi ada visi dan misi yang tentu jauh lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasti saya yakin seperti itu ya, Pak Ketua dan teman-teman. Yang pertama itu saya hormati juga teman-teman komisioner, yang saya hormati juga kalau udah gitu Pak kasihkan. Jadi saya hormati juga tentu pilih hilaf itu jadi kealpan saya. Saya hormati juga teman komisioner juga dengan ketua dan jajarannya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi itu mudah-mudahan itu tadi bukan warna bagi dunia perpolitikan untuk di negara Indonesia ini, karena tadi sudah sampaikan cukup banyak di kita, tapi nanti mungkin yang lolos kita tidak tahu. Yang mudah-mudahan saya berharap Partai Umat ini bisa juga masuk di dalam verifikasi pada saat partai ini pada saat kajian nanti jelang 2024. Memang untuk 2024 ini sudah sampaikan tahapan itu di bulan April ya, dengan itu pun kalau sudah diketuk palu besar itu nanti atau sudah dimulai di tahun 2022. Namun kita karena kalau kita sepanjang regulasinya belum ini ya, kita masih belum bisa mengatakan secara pasti. Yang kita kalau pasti atau bukti ya kalau sudah ada nanti apa hasil dari pemerintah. Karena kemarin di tanggal 6, di tanggal 18, tanggal 16 ternyata ini lagi kan di bulan Oktober katanya nanti juga sedang dilakukan lagi pemburukan lagi untuk kapan waktunya, karena pengajuan dari KPU kita inginnya Februari, ini jauh lebih agak lama, minimal 20 bulan sesuai dengan di Undang-Undang Nomor 7 2017, tapi ingin sih 5 bulan itu pun kalau disetujui, kalau enggak ya minimal 20 bulan dalam tahapan untuk jelang pileg pilpresnya, nanti sambung lagi dengan pilkadanya, karena kita memang ada 2 hajatan besar ya dalam sejarah baru pertama kali kita melakukan 2 hajatan besar dalam 1 tahun itu 2. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kami sebagai penyelenggara, karena kalau kami kan langsung berhubungan dengan masyarakatnya, kita langsung juga urusan segala macam logistik lah, teknis lah, hukumnya, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga program dan datanya, semua itu hal yang memang dengan beririsan yang sangat padat begitu. Itu saya sudah melayani gitu kayak gimana nih repotnya ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi tugas kami, menjadi konsentrasi kami, kita akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tentu yang menjadi tekad kita, kita tetap menjaga independensi kita, netralitas kita, integritas kita, itu sudah harga mati bagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Nah tentunya dengan hal demikian kami juga akan memperlakukan hal yang sama bagi semua partai politik tanpa ada apapun embel-embel di belakang itu.
Jadi apapun itu yang memang dibutuhkan bagi semua partai politik kepada kami, tentu kami akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan bagi partai politik itu sendiri. Jadi ini harus diketahui supaya nanti jangan sama, oh nggak ya mah gini enggak, kita mah sama semuanya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan dulu di tahun 2019 ya Pakungnya, sekarang kita mau tahu kita sama ya sama, semua harus sama. Nah ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan keadilan bagi semua partai politik dan menunjukkan bahwa kita memang memegang teguh mentalitas kita, integritas kita, independensi kita. Mungkin itu yang mungkin perlu diketahui. Kemudian kaitan dengan hal lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, pokoknya untuk urusan hal teknis segala macam terus dia mah suruh api ya. Nanti khususnya berkaitan dengan urusan hukum dan sebagainya gitu kan, nanti Bu Siska yang memang berkompeten untuk di bidang itu. Nah, kaitan dengan yang memang pasca setelah 2019 ada agenda juga yang kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan yaitu adalah sosialisasi yang terus kemudian sebagai bentuk pendidikan pemilih itu kita lakukan terus menerus, baik itu selalu lewat webinar dengan agenda setiap bulan berapa kali ya Bu ya, ada 3-4 kali, memang itu menjadikan bagian yang tidak terpisahkan yang harus kita lakukan. Kemudian juga yang penting juga adalah tentang DPB atau daftar pemilih yang berkelanjutan. Ketika dulu kan tidak ada seperti itu. Ini sebagai program dari KPU RI agar meminimalisir urusan pemilih ini kan menjadi sesuatu yang polemik dari tiap kali ada pesta demokrasi selalu menjadi persoalan masalah pemilih ini. DPT 1 lah, muncul lagi DPT 2, muncul lagi DPT 3 itu pada tahun 2019 dan itu tidak pernah terjadi sebetulnya. Nah karena kita ingin benar-benar menjaga hak pilih warga negara tersebut, tugas kita untuk bisa menghadirkan data yang betul-betul valid, yang betul-betul komprehensif, yang memang betul-betul nanti pemilih ini memiliki hak suara tadi. Nah jadi itu rutin kita lakukan setiap bulan Pak, sebetulnya DPB ini. Nah itu oleh Pak Alan, kemudian Pak Alan untuk belum hadir. Insya Allah kalau memang bisa hadir juga bisa memberikan informasi. Dan itu juga bukan menjadi kewajiban kami semata, seperti juga menjadi sosialisasi pendidikan pemilih, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tugas masyarakat kita bersama untuk bisa mensukseskan nanti pemilu tahun 2024. Jadi barangkali mungkin ada yang meninggal di lingkungan kita, ataukah mungkin pindah domisili dan seterusnya, ya tolong informasikan kepada kami sehingga kita terus akan mengupdate, karena yang namanya penduduk kan dinamis ya. Jadi mungkin di tiap menit, tiap detik, bahkan kita nggak pernah tahu. Nah itulah juga kehadiran dari Bapak Presiden, tidak ada salahnya juga bisa memberikan informasi kepada kami sekaitan dengan daftar pemilih yang berkelanjutan ini. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Barangkali kalau untuk yang lainnya saya rasa sudah sangat-sangat jelas tadi yang disampaikan oleh teman-teman komisioner. Itu saja barangkali dari saya. Mohon maaf tidak ada yang kekurangannya atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jelas dari komisioner, dari Siska, dari Pak Agung, dan Pak Amin, dari ketua sendiri. Namun ada fasalu ahla fikir untuk merasa. Silakan kalian bertanya apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Ya, dalam ibadah pun Wa'budu Rabbaka hatta ta'lamu yakin, begitu yakin. Begitu juga kami maju di dalam pilkada, di dalam pemilu ini yakin kebenaran dan yakin insya Allah akan menang lah insya Allah. Dalam hal ini Pak Agung yang akan saya tanyakan tentang domisili Pak. Pertama tentang domisili DPD itu sampai ke tingkat pemilihan bahkan pengumuman. Kalau seandainya kami ditakdirkan qadarullah ada yang masuk di DPD, di DPRD Kota Sukabumi, itu jangan ada perubahan. Itu tentang domisili, kami itu kan ada batas tertentu Pak. Batas tertentu kemarin itu kelurahan mana? Karangtengah dikasih waktu itu cuma 1 bulan atau 2 bulan. Kan itu udah dewasa. Surat keterangan. Ya, surat keterangan domisili. Ya, apakah perlu diperbarui, itu yang pertama. Yang kedua tentang sipol. Terkadang ketika saya sosialisasi, maaf Bu, kebetulan saya seorang RW, ketika bersosialisasi tentang partai mereka tidak mengerti. Saya membeli Pak RW nawe. Nah, untuk sipol pun ditanya Pak, kalau seandainya ipat keempat, kemungkinan mereka tidak tahu. Ada yang ngasih KTP itu melalui PA, karena dia memilih Pak RW. Mungkin bisa ditanya, kenapa saya pakai cek partai umat, gitu kan? Bisa nggak? Macam ditanya verifikasi, tentang verifikasi kan terkadang mereka itu alergi dengan partai. Partai umat, kenapa? Orang pilih bapak, gitu kan? Kalau saya sosialisasi. Bisa kan nanti disiasati kalau menanya seorang benar tidaknya mendukung, ya kan mereka kemungkinan
agak alergi dengan partai, ya bisa aja dengan Pak Samsida, dengan Pak Samsida demikianlah. Ini Bapak, partai mau paling dari Bapak, mungkin yang lain pun. Ya. Kalau di khususnya di Kipar, ya kemungkinan lebih dekat dengan saya ditanyakan. Kalau yang Kipar ya karena dengan Pak Cece kalau saya nggak ke ataupun no komen tentang partai umat, ya. Bisa nggak tuh yang itu? Lantas yang berikutnya tentang pilkada, Bu. Pilkada kan prosesnya setelah pemilu legislatif. Ya, yang bisa mengusung itu apakah hasil pilkada, hasil pemilu yang 2024 atau sebelumnya, ya 2024 atau sebelumnya, ya mungkin itu saja. Silakan dari sahabatku yang akan menambahkan. Saya Pak Gung ya. Penontonannya Pak Gung, Iya. silakan bulatnya Bu Iya, Kami, Bu Siska, Pak Ustaz. Berkaitan verifikasi, saya ingin tahu verifikasi tahun 2019 yang dilakukan oleh KPUD. Artinya itu nanti sebagai gambaran kepada kita. Dulu saya juga pernah di partai yang dulu jadi sebagai ketua waktu itu diverifikasi diletakkan di satu tempat di sekretariat di DPD. Wah, banyak kan sekretariat kecil Bu ya, banyak orang nggak nampung dan sebagainya, akhirnya tidak kondusif. Nah, kalau itu yang ingin saya tahu, itu kalau saya sarankan sih, karena memang sekarang sudah sesuatunya ada teknologi informasi seperti itu. Kalau mungkin untuk cek fisik administrasi yang tadi disampaikan, kemudian keberadaan kantor, sekretariat dan sebagainya itu ini. Nah, kalau berkaitan dengan keanggotaan, apa tidak cukup dengan di samplingnya itu berapa persen itu yang pertama yang saya tanyakan? Apakah 1% atau semampunya petugas KPU, atau nanti itu yang sampling itu KPU atau kita kepada kami gitu misalnya. Pak tolong yang mau sampling berapa biar partai umat tolong misalnya yang sampling ini gitu ya, misalnya seperti begitu. Atau itu kewenangan KPU menyamplingnya gitu kan, random gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitan dengan ini tadi ada PID ya, yang pusat informasi data. Kemarin kita sudah memperoleh data legislatif yang pemilu berikut suaranya. Pas saya lihat, aduh gimana menghubunginya ya, saya bilang nggak ada nomor teleponnya, nggak ada alamatnya dan sebagainya begitu. Nah, apakah saya bisa minta lebih detail lebih dari itu? Misalnya di sini ada calegnya si A, perolehannya sekian, alamat rumahnya di sini, nomor teleponnya sekian, gitu kan. Terus terang aja memang kami dari Partai Umat ini ya terbuka lah untuk siapapun di dalam pencalegan ini, termasuk mungkin nanti ada rekomendasi dari teman-teman sahabat karib dari KPUD juga akan ada masalah. Artinya memang kita sangat terbuka dan memang sejak sekarang sudah kita rekrutmen untuk pencalegan itu. Ini salah satu ini yang ada di sini adalah salah satu bacalek yang memang kita ajak ke sini untuk mengetahui persisnya seperti apa gitu. Nah, dan memang belum banyak, baru sekian beberapa orang. Jadi masih terbuka. Kemudian yang ketiganya, kalau saya minta data para petugas PPS, PPK tahun-tahun sebelumnya, itu ada nggak di dalam PPID itu? Bisa nggak gitu? Petugas berikut alamat, karena memang kami silaturahmi itu selain dengan jajaran KPUD di tingkat kota, tentunya kami juga akan silaturahmi dengan para penggiat pada pemilu itu sendiri, termasuk PPK, PPS dan sebagainya, yang merupakan yang ditugaskan oleh KPU. Jadi sehingga dari atas sampai ke tingkat TPS itu kita ada komunikasi yang sinkron gitu, disinkron antara kami di DPD dengan teman-teman di DPRT, di kelurahan maupun di pengurus-pengurus tingkat KRW dan sebagainya. Saya kira itu sementara dari saya. Dari yang lainnya ada? Itu namanya Pak Gung.
tentang ini saya lupa kan, kalau untuk sipol itu apakah kartu KTA-nya yang diserahkan atau list namanya, by name and address, nah itu. Lantas tentang kan Ibu mengatakan bahwa kita tidak ada istilah kurir, istilahnya berpihak pada walaupun partai lama. Nah, kami minta karena kami ini banyak kekurangan ya, terserang ya, tentang DPD mungkin dibandingkan dengan DPD yang lain berkurang lah. Karena terserang untuk modal awal kita, karena kita belum tidak ada dewan, tidak ada almiah, kemungkinan dengan seadanya. Cuma insya Allah yang disarankan, yang diharuskan oleh KPOD kami penuhi. Kalau saja menyamakan tuh harus ada ini tidak. Ya. Lantas untuk operator, yang alhamdulillah operator WLO kami menyediakan operator yang jadi insya Allah. Mungkin itu saja Pak Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya ya nanti saya tidak apa sudah dibacanya. Beliau yang memang mengurusi langsung. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang kurang tolong ditambahkan. Iya. Biasanya kalau masalah anak tadi itu enak. Baik, ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan masalah domisili. Yang domisili ini gimana? Memang kadang-kadang ada batas waktu pasti karena domisili itu. Tapi intinya gini lah, pada saat KPU minta nanti verifikasi berikan saja. Nanti KPU akan sampaikan bahwa Bapak sudah memberikan surat keterangan domisili. Tapi yang pasti nanti kami juga akan minta surat keterangan bahwa memang betul Bapak itu mengontrak atau kemudian di tempat yang bersangkutan itu sampai tahapan pemilu berakhir. Bisa berupa surat perjanjian kontrak, bisa kan seperti itu kan? Nah seperti itu. Atau misalnya kalau pinjam pakai, misalnya di rumah saya misalnya yang pinjamkan itu, ada pinjam pakai nggak ada? Berarti surat keterangan pinjam pakainya ada. Jadi sebatas itu saja. Jadi kalau surat keterangan domisili ya kita juga nggak akan ini hanya 2 hari berlakunya, tidak akan seperti itulah. Jadi tidak perlu. Kadang-kadang kami juga sering koordinasi dengan kecamatan, dengan kelurahan tahun 2017 kemarin terkait permasalahan seperti ini. Mereka sudah punya aturan tersendiri Pak. Jadi nggak mungkin mereka kemudian memberikan surat keterangan domisili. Gitu kan tidak. Jadi mereka juga harus bisa memperbarui surat keterangan domisilinya. Nah, KPU kan sebagai lembaga negara kan taat kepada peraturan perundang-undangan itu, seluruh peraturan perundang-undangan kita harus taat. Termasuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan misalnya oleh Kemendagri, oleh Pemda itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita ikuti saja. Nanti kemudian yang penting Bapak pada saat kami minta verifikasi administrasi, surat itu ada, ya sudah kami akan anggap bahwa verifikasi kantor itu sudah memenuhi syarat. Yang penting nanti surat keterangan bahwa memang kontrak atau pinjam pakai itu sampai tahapan pemilu berakhir itu ada. Seperti itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pada saat nanti verifikasi partai politik, apakah boleh kemudian ditanyanya misalnya kenal sama Pak Cece atau tidak, ya gitu, atau Ustaz Cece atau tidak. Pasti KPU akan normatif Pak. Yang ditanya terlebih dahulu apakah Anda anggota partai umat atau bukan. Seperti itu. Kenapa? Karena kami akan meminta mereka untuk menunjukkan KTA-nya. Itu saja. Jadi kalau misalnya Bapak kemudian saat ini kemudian di lingkungan sekitar kemudian akan nyalek kemudian dekat dengan Bapak, ya tinggal kasihkan aja KTA-nya sambil ada kesempatan lah kurang lebih beberapa bulan untuk melakukan sosialisasi. Nah jadi nanti ketika Bapak bisa menunjukkan KTA-nya, ketika dia sudah bisa menunjukkan KTA partai umat dan juga KTP-nya dari satu orang yang sama, sebenarnya nggak perlu lagi ditanya dengan Bapak apakah anggota partai umat, ya orang sudah menunjukkan KTA paling kan gitu. Paling nanti pada saat ada verifikasi tolong siapkan KTA-nya. Jadi ketika KPU nanti kemudian ini tinggal tunjukkan mana berkasnya Pak, ini. Kalau sudah ada KTA kan sudah langsung bilang ini syarat gitu. Tidak sampai detail, bahkan sampai ditanya statusnya apa gitu. Kalau tapi sampai begitu. Nomor WA-nya gitu kan. Apalagi kalau mau extra itu juga statusnya apa. Udah ganteng dikit itu. Udah dikasih bawa. Nggak sampai detail. Udah dikasih bawa. Cukup sampai kemudian ada KTA, ada KTP ditunjukkan orang yang sama yang membawanya juga sama. Yang tidak mungkin kan misalnya dia membawa kartu tanda anggota partai politik yang lain, kalau kemudian dia bukan dari partai politik tertentu. Siap. Itu aja logikanya seperti itu. Kalau menunjukkan ini saya punya 2 KTA. Nah itu harus kita verifikasi kan? Harus verifikasi. Dia harus memilih Pak. Posisinya harus memilih. Mau di partai mana? Kalau dia nggak pilih kita coret dua-duanya. Itu aja udah. Kalau ternyata kita bingung ada rumah mana? Orang dua-duanya kalau pengen nyalung. Nah, maaf ya, saya pengen menyebutkan partai politik. Ada kejadian di tahun 2017. Jadi ketika itu dia itu punya satu kartu dia dicantumkan dalam salah satu nama partai politik. Dan ketika kita verifikasi di satu partai politik juga dia menjadi cantumkan namanya. Nah, kita kan verifikasi ke bawah tuh dia ada di
menjadi anggota partai politik yang mana? Dia mau sederhana Pak, mau akan menyebutkan, tapi contoh yang benar terjadi. Partai eta, tapi partai eta apa? Nah itu gitu kan, kita kenal, oh iya partai itu ceritanya udah tahu kita, karena partai mana yang kemudian dia pilih kan gitu. Nggak ada cerita itu kejadian gitu. Jadi, akhirnya apa rangkum gitu, rangkum si A, kalau si A misalnya di partai apa, ya sampai partai aku gitu. Tidak ada, kalau udah seperti itu berarti, oh iya berarti di partai aku. Ya. Jadi memang bisa saja kedekatan emosional bisa, tetapi kita tetap harus menanyakan dia partai apa. Ya, itu harus pasti tegasnya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah sampling, biar langsung lagi sampling berapa persen Pak sampling? 10% Pak. Maksimal apa? Maksimal 37. Jadi gini ceritanya, kita cerita panjang lebar. Kalau lebih dari 100 itu survei. Pak, kalau lebih dari 100 kita sampling. Kalau di bawah 100 kita survei. Oh gitu. Kalau 37 berarti yang dari Misalnya iya, kalau misalnya kan lebih dari 100 nih, oh berarti kita sampling gitu kan. Tinggal cuplikan, nanti kita mencuplikan ya, mencupliknya nanti kita ngambil dari berapa orang gitu kan. Berapa orang itu artinya begini. Misalnya samplingnya 10%, berarti kalau misalnya 340 berarti 34 orang. Ya. Nah, kita mengambil sampling pertama dari mana? Kalau di aturannya sederhana, kita undi dulu Pak. Kita undi dulu, kemudian keluar nomor 3 misalnya. Nomor 3, nanti dari nomor 3 itulah sampel pertama yang kita cuplik, yang kita tanya. Nanti dihitungnya ketemu lagi nomor 13. Terus gitu, nanti ketemu nomor 23 gitu. Jadi nanti diundinya di KPU provinsi. 10 nanti diundinya di KPU provinsi biasanya. Di KPU provinsi ini diundi di KPU provinsi, dan itu berlaku untuk seluruh kabupaten kota. Oh gitu. Jadi nanti bukan diundinya di sini, tapi nanti di KPU provinsi nanti itu berlaku untuk seluruh kabupaten kota. Jadi 10%. Jadi mudah-mudahan sih, kalau di kita sih sepertinya jarang ada yang survei Pak. Kalau kemarin juga kebanyakan sampling, jarang ada yang survei. Kenapa? Karena kalau ngambil 1/1000 itu pasti 340 orang. Ya. Di atas 100. Ya. Kalau ngambil 1000 malah di atas 100 juga gitu kan. Jadi posisi yang mau diambil itu tetap mereka ada di bawah 100, kecuali di kabupaten kota yang memang jumlah penduduknya mungkin tidak lebih dari 100.000 misalnya, itu baru bisa kemudian langsung dilakukan secara survei. Jadi tidak dilakukan sampling, tapi populasi secara. Tapi kalau untuk di kota Sukabumi jarang seperti ini. Ya nanti kita jadi kalau dikumpulkan pun saya rasa kalau untuk 34 orang gitu kan masih lebih lah. Artinya diberitahu dong kalau gitu ya. Ini loh orang-orang yang mau diverifikasi gitu kan. Kalau kan kita kan sudah ketahuan Pak. Kan gini kan dari undian tadi gitu. dari undian udah ketahuan sebenarnya kan. Bapak kan di simbol sudah ada nomor urutnya nih. Anggota 1 sampai nomor 340. Tiba-tiba di undian KPU provinsi undi dapat nomor 8. Aduh udah bisa baca. Oh nomor 18. Nah udah baca lah seperti itu. Nomor 28 kan sudah mudah membacanya seperti itu. Joli meninggal. Iya, Joli meninggal. Kalau meninggal praktis kan berarti tidak memenuhi syarat. Nah sekali lagi saya ingatkan, kalau tidak memenuhi syarat, partai politik punya kesempatan untuk memperbaiki. Itu usulannya dari kita. Berarti ini yang diverifikasi gitu. Enggak. Nanti ada lagi tahapan. Tahapan perbaikan itu ada lagi tahapannya. Jadi gini, ketika ada hitungannya Pak, ketika yang tidak memenuhi syarat pada saat sampling itu 1 orang, itu sebanding dengan berapa orang? Gitu kan. Jadi tidak memenuhi 1 orang pada saat sampling kan, kemudian 1 orang berarti yang tidak memenuhi syaratnya 1 orang, tidak. Jadi ada hitungannya juga. Misalnya 1 orang ternyata setelah kita hitung ternyata 1 orang ini mewakili. Karena kan sampel itu kan mewakili populasi. Yang mewakili misalnya 10 orang, berarti kalau tidak memenuhi syaratnya pada saat sampling 1 orang, berarti dianggap ada 10 orang yang tidak memenuhi syarat, maka harus partai politik mencarikan 10 orang. Kalau kasusnya meninggal tadi itu? Ya itu berarti tidak memenuhi syarat. Oh yang lainnya diangkat, yang tidak memenuhi syaratnya yang jadi pointernya. Ya, itu bukan yang dianggap yang 10 meninggal, yang lain. Ya enggak, kalau 1 orang itu tidak memenuhi syarat. Pointernya bukan 10 orang yang meninggal gitu kan. Saya itu bukan malaikat maut Pak. Jadi tidak dianggap gitu. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi alamat para caleg, nomor telepon dan lain sebagainya, saya juga sekalian dengan PPK dan PPS. Yang pertama Pak, kalau untuk data PPK PPS pada saat tahapan pasti kita akan kasihkan ke semua partai politik. Karena untuk dikaji itu artinya khawatir nanti kemudian kan partai politik itu biasanya punya info di mana-mana. Enggak, saya minta yang lama. Sebentar dulu saya jelaskan. Nah, itu biasanya kita kasihkan. Nah, karena nanti juga terkait dengan masalah alamat dan nomor telepon dari caleg yang kemudian dari Bapak. Jadi gini,
Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi jelas disebutkan bahwa yang termasuk informasi yang dikecualikan itu salah satunya dari informasi yang menyangkut masalah-masalah pribadi dan data pribadi seseorang, menyangkut alamat, nomor, NIK, dan lain sebagainya. Nah, kita harus lindungi dikecualikannya apa? Kecuali pejabat negara. Jadi kalau Bapak Ibu minta nomor telepon anggota dewan, kita bisa berikan, karena itu pejabat negara. Nah, itu publik, itu milik publik gitu kan. Tetapi ketika dia tidak menjabat, kemarin dia bertarung kemudian dia tidak terpilih, maka statusnya kembali harus dilindungi informasi data dan informasi pribadinya oleh KPU gitu. Termasuk yang ada di dalamnya adalah PPK dan KPS. Karena ini, kalau nanti PPK KPS kembali menjabat, kita akan berikan lagi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak publik untuk dikonsumsi. Bahwa khawatirnya kemudian bisa jadi kalau dari perspektif negara bisa jadi dia tidak netral dan lain sebagainya. Termasuk data pribadi saya silakan saja, gitu kan, bagi publik kemudian untuk mengakses itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kenapa? Karena memang posisi saya pada saat ini sebagai memiliki jabatan di di KPU Kota Sukabumi gitu. Tapi setelah saya kemudian berhenti di KPU, berarti data saya atau informasi saya juga harus kemudian dilindungi seperti itu. Jadi mohon maaf kalau untuk itu kami tidak bisa berikan, gitu kan. Hanya saja kalau misalnya Bapak Ibu meminta kemudian data dewan terpilih berikut alamatnya, insya Allah tidak usah susah itu Pak, langsung kami kasihkan yang mengisi KPU. Memang sih saya mengerti, jadi kan bisa menganalisa, oh ini suaranya agak gedean nih, kurang gedean gitu. Itu nanti lah, gitu kan. Sudah paham lah saya gitu kan, sudah mengerti. Jadi memang hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan pilkada, apakah menggunakan legislatif yang tahun 2024 atau legislatif sebelumnya, atau tahun 2019? Bahasa undang-undangnya jelas sebenarnya bahwa untuk pilkada itu menggunakan hasil pemilu terakhir. Oh, jadi kalau bicara hasil pemilu terakhir berarti pemilu tahun 2024. Kenapa? Karena pemilu legislatifnya lebih dulu daripada pilkadanya, kan seperti itu. Jadi udah jelas. Jadi kalau Partai Umat ternyata berhasil menentukan wakilnya di DPRD, gitu kan, maka punya kesempatan untuk mengusung calon wali kota. Kenapa? Karena tadi pemilu terakhir yang digunakan sebagai argumentasi atau dasar atau landasannya. Nah makanya kenapa sebenarnya KPU kemudian berusaha melakukan asesmen terkait dengan jadwal pileg itu di Februari tahun 2024. Karena banyak faktor. Yang pertama terkait persoalan pencalonan. Ya kan kalau misalnya di bulan April atau bulan Mei mepet, pilkadanya November 2024, itu kan hasil pemilunya baru diketahui kalau April atau Mei, baru diketahuinya di bulan Agustus akhir biasanya. Berarti hanya ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan diri terkait dengan pencalonan. Untuk KPU untuk persiapan terkait dengan pencalonan, untuk partai politik terkait dengan lobby kan pasti lobby. Kan tidak jarang sekali kemudian di Kota Sukabumi saja misalnya untuk mengusung wali kota itu koalisi biasanya. Jarang sekali yang kemudian dia mengusung mandiri gitu kan. Kalaupun dia kemudian memiliki kemampuan mengusung secara mandiri dari partai politik, biasanya mereka memilih koalisi. Kenapa? Karena kemudian agar masa mengambangnya di grassroots-nya itu kemudian bisa variatif gitu kan. Jadi tidak melulu kemudian pemilihnya itu dari konstituen partai politik yang bersangkutan. Biasanya itu hitungan politisnya kan seperti itu. Nah, salah satu faktornya itu sebenarnya buat KPU itu mengajukan di Februari tahun 2024. Belum lagi kalau ada calon perseorangan Pak. Calon perseorangan itu kemudian diverifikasi 5 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Kalau November, berarti kalau mundur ke belakang berarti 11 kurangi 5 berarti di bulan ke-6. Bulan ke-6 itu Mei Juni berarti. Bayangkan di bulan Mei atau Juni atau di bulan Mei pada saat masuk verifikasi calon perseorangan, kalau di Kota Sukabumi ada calon perseorangan, kemudian pemilu dilakukan di bulan April misalnya, gitu kan, maka kemudian tugas PPK dan PPS itu luar biasa berat. Selain dia harus rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, dia juga harus melakukan verifikasi calon perseorangan, dukungan calon dilakukan, bisa jadi bukan di KPPS, bahkan di PPK dan di PPS juga pun ada tanda korban. Kenapa? Karena tuntutannya seperti beban jadi berat. Kalau saya pribadi dengan Bu Tami, dengan Pak Harlan yang sekarang Komisi 3, kita sudah tidak punya kepentingan. Karena tahun 2023 bulan Oktober kita sudah selesai. Sudah selesai, tidak bisa lagi kemudian mencalonkan diri di KPU Kota Sukabumi gitu kan.
Tapi kami kemudian memiliki sumbang syarat gitu kan, kenapa harus di Februari 2024? Karena pertimbangan tahapan pemilu itu seperti itu. Gitu. Nah, hanya saja kami memang terikat dengan peraturan undang-undangan. Jadi kalau pemerintah kemudian mengatakan April, udah harus dilaksanakan. Walaupun kami nggak punya kepentingan misalnya, cuma saya akan mengatakan ini sangat berat sekali buat KPU ke depannya. Bu Siska, Bu Ratna yang akan menjadi KPU ke depannya ini luar biasa berat. Gitu kan. Kenapa? Karena kita punya pengalaman di tahun, saya punya pengalaman di 2014, punya pengalaman di tahun 2019. Jelas kelihatan sekali gitu. Makanya saya juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian kalau memang bisa menyuarakan gitu kan, pileg itu 2024 lah, pileg dan pemilu presiden itu 2024 Februari tahun 2024. Orang ini kenapa? Karena satu, ini buat kebaikan kita bersama juga, buat penyelenggara pemilu, kebaikan kita bersama. Dan jadi kalau untuk partai umat kan lebih cepat lebih baik gitu kan. Jadi ini bisa bisa dijadikan sebagai, mudah-mudahan partai politik juga bisa jadi corong kemudian menyuarakan bagaimana di Februari tahun 2024 pemilu bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena tadi beberapa faktor kalau dilihat dari analisis tahapannya ya seperti agak berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah terkait dengan operator tadi ya kami tunggu saja Pak, karena memang nanti banyak sebenarnya operator itu kita minta nanti buat sidata, buat silon, buat sipol gitu kan. Banyak ada beberapa yang melibatkan teman-teman dari partai politik. Sekian, terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin menambahkan waktu silakan. Ya, tadi Mas saya hanya menambahkan aja, jelas tadi di PPID Pak ya informasi yang dikecualikan memang mohon maaf tidak boleh. Jadi memang itu menjadi tugas kita. Tapi nanti kalau saya mengintegrasi sesuatunya bisa kita masukkan tadi nanti kontak personnya Pak ya, supaya nanti memudahkan nanti Bu Era yang menjadi untuk sipol, cuman untuk operator hanya nanti dalam perjalanan jangan diganti gitu Pak. Biasanya pernah kita ada persoalan itu dulu pernah ya di tengah ada kasus Pak, diganti gitu. Nah itu dan mudah-mudahan tidak terjadi di partai umat. Saya nggak akan sebutkan dari partai mana. Jadi saya menerima dari sekretarisnya surat LO Pak, penunjukan LO. Karena ada nanti ada tanda tangan ketuanya, ada tanda sekretarisnya dari partai politik juga surat partai besar. Malamnya ketuanya telepon, tanda tangan saya ini palsu katanya. Saya nggak pernah nuntut LO-nya yang si anu. Kok saya mau tuntut KPU? Saya bilang jangan nuntut KPU Pak. Saya bilang saya terima Mbak surat itu dari sekretaris Bapak langsung. Bagaimana mungkin kemudian saya akan mempertanyakan bahwa kemudian tanda tangan Bapak itu dipalsukan oleh sekretaris Bapak? Saya sampaikan seperti itu. Silakan Bapak kalau menuntut, nanti kita buka-bukaan nanti di pengadilan KPU siap melayani. Saya bilang seperti itu. Itu kejadian Pak. Sampai akhirnya dia yang mungkin saya bilang kalau permasalahan internal tolong selesaikan dari internal, tolong jangan bawa KPU di dalam permasalahan di internal partai politik. Itu kejadian Pak. Ada tahun 2017 tuh ya. Jadi tolong aja tetap kalau memang sudah ditunjuk yang bersangkutan ini ya terus dipelihara. Karena nanti justru akan bukan bagi kami, tapi merepotkan bagi partai itu yang bersangkutan. Jadinya akhirnya memang nggak selesai untuk laporan sipolnya gitu, karena ganti orang itu yang nggak tahu yang lebih dulu ganti lagi harus di asistensi lagi kan gitu ya balik lagi dari awal kan gitu. Dan tolong carikan operator dan LO yang bisa berdiri di semua pihak. Jadi kadang-kadang ada operator yang kemudian cara hiji betul Pak. Jadi yang satu dihambat caranya gitu kan, ini enggak. Dia benar-benar dalam posisi dia sebagai punya idealisme membesarkan partai politik. Kenapa? Karena di situ yang kemudian akan kita lihat. Kalau kemarin kan banyak curhat itu kadang-kadang ada bahasa yang tidak suka yang lain kamu gitu kan segala macam. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa kan. Karena operatornya ada di partai politik yang bersangkutan. Itu kejadian. Jadi pengalaman tempo dulu gitu kan. Jadi dijadikan pelajaran buat kita semua. Sampai permasalahan saksi juga kan, ada saksi itu kan ditunjuk oleh caleg yang bersangkutan pasal sejarah mungkin sudah mengerti Pak. Ya akhirnya kemudian pokoknya ke caleg yang bersangkutan saja, masa bodoh caleg yang lain atau suara partainya hilang. Padahal seharusnya saksi itu adalah orang yang kemudian benar-benar menjadi ujung tombaknya partai politik, bukan ujung tombaknya caleg. Kan seperti itu. Kita ini kan mau membangun partai politik, membangun bangsa dari partai politik, bukan kemudian mengedepankan ego kita sebagai seseorang. Itu yang penting. Jadi memang banyak lah sebenarnya kritikan-kritikan, walaupun ketika saya memberikan kritikan kadang-kadang juga akhirnya saya diserang balik. KPU waktu menang mengumumkan itu katanya, oh enggak, saya bilang ini buat kemajuan kita bersama. Banyak hal yang harus sebenarnya. Jadi netral itu bukan untuk KPU saja.
di tempat teman-teman di partai politik juga harus ada orang-orang yang bisa bersikap netral buat seluruh anggota partai politik. Dan itu yang benar-benar saat ini yang memang langka yang seperti itu. Itu tadi ya Pak Insiko, kemudian yang BPID itu ada satu lagi pengalaman dari kita jadi sebagai masukan aja evaluasi di dalam tubuh internal itu sendiri, jangan sampai ada juga persoalan yang baru juga kayak tadi misalnya seperti jadi misal nih contoh ketika kampanye itu kan nanti kita diminta bikin desainnya itu kan dari partai baligonya spanduk gitu kan. Nah itu kejadian pada saat kita sudah datang ke tempat yang di Jakarta tempat percetakannya gitu kan, sementara kita juga dikejar waktu dengan waktu yang memang sudah ditentukan, itu berganti-ganti gitu Pak, karena ada 2 orang di dalam tempat itu yang si satu lagi kayaknya seperti ini gitu, jadi kita sampai bingung gitu mau kayak kemana, sampai akhirnya kita tertunda gitu, hanya karena satu partai gitu. Nah ini juga membuat kami sangat kesulitan pada saat itu gitu. Jadi sementara kita dikejar dengan deadline waktunya agar segera selesai dalam pembuatan baliho dan spanduknya itu. Nah ini juga mohon juga nanti mungkin di tubuh partai itu sendiri supaya selaras dan harmonis begitu. Saur Pak Wakil kedah kia, saur ketua kedah kia, jadi bingung juga akhirnya gitu. Nah itu yang kami kan menerima tidak masuk di dalamnya, terserah. Pokoknya kita ingin mendapatkan desain yang benar-benar bagus gitu, yang untuk partai yang bersangkutan gitu. Kita terima jadi aja, langsung kita akan langsung proses gitu. Nah itu kita sudah di tempatnya itu masih berganti-ganti Pak, sampai 3 kali ganti. Nah itu karena itu tadi anu soal kira-kira hijikir, fotonya macam-macam apa itu maunya fotonya begini itu kan repotnya. Kemudian juga kan harus memang speknya juga yang memang bagus supaya nggak pecah kan kalau misalnya kita langsung itu kan juga. Nah ada 2 ini yang memang berbeda, itu juga sebagai bahan evaluasi lah. Saya tidak menyebutkan partai dari mana, yang jelas itu evaluasi bagi partai politik agar suatu saat nanti insya Allah kalau misalnya memang masuk ya Pak ya, nanti akan berbentuk juga pada saat masa kampanye maupun pembuatan itu. Nah agar juga jangan sampai ada polemik di tubuh partai itu sendiri. Terus tapi itu ya sudah ya Pak Flo, BPID itu sementara itu murah. Pak Khusus kan menangkan murah sedikit saja mungkin ya Pak ya. Karena dari Pak Abdul untuk ketua itu sudah menambahkan mengenai BPID. Betul kata Pak Abdul, memang informasi yang di BPID itu kan ada informasi kualitas. Jadi kita memang yang mempublish pun informasinya secara umum. Jadi kalau misalkan Bapak memberikan informasi, misalkan ada data yang tidak kita publish di EPPID, misalkan seperti kemarin dari P3 meminta data buat kepengurusan ranting untuk tahun 2019, kepengurusan ranting. Betul, dan itu kan kita belum mengupdate di EPPID, jadi memang yang bersangkutan datang langsung nama-namanya saja tapi di situ. Jadi kepengurusan terkait tentang pengurus ranting gitu. Jadi hal seperti itu kan hal yang bersifat umum. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi yang memang kita tidak publish di EPPID dan memang belum sempat untuk kita update, Bapak bisa datang langsung ke sini. So nanti menghubungi operatornya, ini betul memang staf untuk PPID-nya, nanti ambil langsung datanya ke sini dan mengisi data gitu. Jadi nanti ada data yang harus diisi. Kenapa kami ada perlindungan data seperti itu? Memang ada juga kejadian bahwa kami mengeluarkan data yang dimana data tersebut tidak ada dasar, tidak ada buktinya. Akhirnya menjadi dasar gugatan saat kita gitu. Jadi kita biar bisa tahu bahwa kalau misalkan ada data-data yang keluar dari data yang kami keluarkan, kami ada buktinya. Dan ini siapa yang membuktikannya gitu. Tapi ya begitu tadi Ibu Ketua informasikan, mohon maaf memang data yang kita bisa informasikan hanya data-data bersifat umum. Tapi untuk elemen-elemen yang lain terkait tentang nomor handphone itu adalah yang dikecualikan, kecuali memang terkait tentang keamanan negara. Biasanya saat itu dari BIN. Kalau dari BIN waktu itu pernah meminta terkait tentang nomor handphone untuk data PPK yang tahun 2019 terkait itu keamanan negara. Itu memang kami wajib memberikan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi terkait untuk hal-hal yang tadi memang kita ada perlindungan datanya sendiri gitu. Mungkin tadi kata Pak Agung memang yang
sudah jadi mungkin kita bisa memberikan, tapi untuk yang tidak mungkin kita hanya bisa memberikan elemennya secara umum saja gitu. Karena kan kita juga kejadian kemarin waktu di-update nick-nya gitu kan di situsnya KPU RI, padahal kan itu sudah ada surat pernyataannya, itu elemen data yang dikecualikan sebetulnya, tapi kan ada pernyataan saat itu bahwa yang bersangkutan sanggup untuk mengupdate data yang ada di KPU RI, yang akhirnya kan dipergunakan datanya di dalam data peduli lindungi saat itu kan, data COVID-nya, data vaksin saat itu. Jadi memang kita melindungi hal-hal seperti itu, apalagi sekarang kejahatan terkait tentang data kan cukup besar ya Pak ya, kebocoran data seperti itu dimulai dari nomor handphone juga dengan pendidikannya. Mungkin itu betul yang bisa saya tambahkan. Nanti kalau misalkan berperan perlu terkait tentang staf PPID-nya, di sini nanti ada Bu Ebesa yang nanti akan memberikan nomor handphone ke yang salah satu perwakilan dari Mas Ayu. Terima kasih Bu. Ya, sekalian bahwa hari ini juga bahan pengetahuan kita bersama. Yang pertama, data yang dikecualikan tadi boleh tidak diberikan kepada pihak lain ya, boleh Pak. Kalau tadi ada keamanan negara dan lain sebagainya, di luar itu ada yang namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu apa? Uji konsekuensi itu jadi kita menilai bahwa betul tidak permintaan orang yang bersangkutan itu memang urgent untuk kepentingan yang tadi disebutkan, yang kemudian kita uji. Uji itu yang mengujinya siapa? Yang mengujinya kalau di KPU adalah pejabat PPID yang ada di KPU. Dia melakukan uji konsekuensi ini satu pertanyaan. Yang kedua, ketika data dari PPID, data dari KPU itu tidak diberikan, kemudian teman-teman dari partai politik ataupun pemilik informasi memiliki waktu 3 hari untuk memberikan tanggapan. Oh ini enggak, ini data ini bukan data yang dikecualikan, misalnya harus diberikan, gitu kan? Tapi KPU bersetuju bahwa data itu tidak bisa diberikan. Nah, kan di sini berarti ada sengketa, ada beda tafsir kan? Nah, sengketa ini pun bisa diselesaikan di mana? Diselesaikan di sengketa informasi yang diselenggarakan oleh Komite Informasi Publik KIP yang ada di Provinsi Jawa Barat, kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, kejadian ini pernah terjadi pada tahun 2017 terkait ada yang meminta data pendukung calon perseorangan. Nah, oleh KPU mau diberikan. Kenapa? Karena itu terkait dengan informasi publik. Tapi yang bersangkutan meminta, saya tidak meminta semuanya, saya hanya meminta 5 orang saja. Kenapa? Karena saya, seorang yang bersangkutan mengatakan, saya kemudian ragu bahwa 5 orang tersebut apakah dia PNS atau TNI Polri. Bersetegaklah kemudian KPU. Kenapa? Karena kalau KPU begini, ya, kalau KPU memberikan, maka khawatirnya semua data yang ada di KPU bisa terbuka semua, gitu kan? Ditanya apa yang dibutuhkannya hanya alamat saja. Karena kalau KPU itu datanya berarti kan data semua. Akhirnya kemudian pada saat diserahkan di Komisi Informasi, akhirnya yang terjadi adalah kemudian Komisi Informasi memberikan sebuah solusi. Solusinya adalah kalau KPU berikan, tapi dengan kemudian dihitamkan bagian NIK-nya, nomor teleponnya, hanya ada kemudian informasi terkait dengan alamatnya saja. Plus juga seluruh data-data verifikasi dukungan calon perseorangan yang ada dalam alamat tersebut semuanya dihitamkan. Jadi nanti datanya, data yang kemudian disampaikan. Nah, yang menyampaikan nanti selain dari KPU juga disampaikan juga oleh KIP yang ada di Provinsi Jawa Barat. Akhirnya kemudian permasalahan itu tuntas. Jadi bisa jadi misalnya ini juga menjadi ranah sengketa sebenarnya, tapi sengketanya adalah sengketa informasi. Sengketa informasinya tadi ya dicarikan solusinya oleh Komisi Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat. Jadi ini informasi saja buat kita. Suatu saat kita Bapak Ibu juga suatu saat khawatir mau minta data misalnya bukan hanya ke KPU kan, bisa juga misalnya ke Pemda, ke DPRD kan, bisa gitu kan. Nah, ada langkah-langkah yang ditempuh ketika misalnya ada data-data yang menurut kita ini harusnya datanya dikasihkan dong. Kenapa? Karena informasi publik gitu kan. Nah, ini bisa ditempuh dengan mengajukan gugatan terkait dengan sengketa informasi seperti itu. Pak, stop ya. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih atas sambutannya dan juga atas arahan-arahannya dan menjawab pertanyaan dari DPD Partai Demokrat Sukabumi. Namun sebelum acara berakhir, kami dari DPD Partai Demokrat Sukabumi, di mana yang dijanjikan akan memberikan dokumentasi, pertama ada ART, SKN Kumham, tadi SKDPP dan DPD sudah sederhana. Ya, file pun sempat saya print, tinggal ini saja. Ya, ini kalau bisa ada simbolis, ini rasa dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami serahkan dokumentasi DPD Partai Umat Kota Sukabumi untuk menjadi syarat untuk keberlangsungan pemilu di 2024. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. 1, 2, 3. 1, 2, Sama-sama ya. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat